Assalamualaikum, hai sobat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang instrumen ilmu falak. Ilmu falak dikenal sebagai ilmu astronomi yang mempelajari tata lintasan pergerakan benda langit, khususnya bulan dan matahari dalam orbitnya, secara sistematis dan ilmiah yang berkenaan dengan masalah peribadatan. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis buku, penemu ilmu falak, hanya ada beberapa orang yang mengatakan Nabi Idris alaihissalam sebagai penemu ilmu falak, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Ihsan Al-Fadani dan HAR Jib JH. Tapi sampai saat ini Nabi Idris alaihissalam masih diakui oleh banyak orang sebagai penemu ilmu falak. Hal ini terbukti dengan banyaknya informasi yang terdapat di berbagai literatur maupun blog yang ada di internet yang berbahasa Arab, Inggris maupun bahasa Indonesia dan Malaysia. Karena pada beberapa literatur yang menyatakan bahwa peletak batu pertama ilmu falak adalah Nabi Idris alaihissalam atau disebut juga dengan Hermes. Pernyataan ini dapat kita temukan dalam kitab Al-Khulasah Al-Wafiyah karya Zubair Umar Al-Jalaini dan kitab Mutasor Muhazzab karya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dan lain sebagainya. Bahasan ilmu falak yang dipelajari dalam Islam adalah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, sehingga pada umumnya ilmu falak ini mempelajari 4 bidang, yaitu arah kiblat, waktu sholat, awal bulan, gerhana. Nah, dari beberapa peran bidang yang dipelajari dalam ilmu falak itu dibarengi juga dengan tata cara penentuannya dengan menggunakan alat ataupun instrumen falak, yakni istiwaini, gawang lokasi, kalkulator, kompas, teleskop. Nah, yang pertama adalah istiwaini. Istiwaini adalah sebuah alat sederhana yang terdiri dari 2 tongkat istiwa, di mana satu tongkat berada di titik pusat lingkaran dan satunya lagi berada di titik 0 derajat lingkaran. Komponen istiwa ini itu sendiri ada 4 bagian. Yang pertama yaitu 2 tongkat istiwa. Istiwa ini memiliki 2 tongkat istiwa yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Satu tongkat ditempatkan di titik pusat lingkaran dan satunya lagi ditempatkan di lingkaran pada titik 0 derajat. Yang kedua, lingkaran dasar tongkat istiwa, yaitu alas untuk tongkat istiwa yang berbentuk lingkaran. Yang ketiga, alas untuk lingkaran dasar tongkat istiwa. Istiwa ini juga dilengkapi dengan tripod yang berada di bawah lingkaran dasar tongkat istiwa. Dan yang keempat yaitu benang. Benang ini digunakan untuk menarik garis kiblat yang ditarik dari tongkat istiwa yang berada di titik pusat ke arah bilangan atau angka beda azimut antara azimut kiblat dengan azimut matahari. Adapun fungsi istiwa ini yaitu yang pertama menentukan arah kiblat, yang kedua menentukan utara sejati, yang ketiga menghitung tinggi matahari, dan yang keempat menentukan waktu. Yang kedua, gawang lokasi merupakan sebuah alat sederhana yang digunakan untuk melokalisir posisi hilal ketika pelaksanaan ruqyat. Komponen gawang lokasi itu sendiri ada 2. Yang pertama yaitu tiang pembidik. Sebuah tiang tegak terbuat dari besi yang tingginya sekitar 1 sampai 1,5 meter dan pada puncaknya diberi lubang kecil untuk membidik hilal. Yang kedua, gawang lokasi. Gawang lokasi adalah 2 buah tiang tegak terbuat dari besi berongga semacam pipa pada ketinggian yang sama dengan tinggi tiang teropong. Kedua tiang tersebut dihubungkan oleh mistar datar sepanjang kira-kira 15 sampai 20 cm, sehingga bila kita melihat melalui lubang kecil yang terdapat pada ujung tiang pengincar menyinggung garis atas mistar tersebut, pandangan kita akan menembus persis permukaan air laut yang merupakan ufuk mar'i. Fungsi dari gawang lokasi antara lain: pertama, melokalisir arah terbenam matahari. Kedua, melokalisir arah terlihatnya hilal. Dan yang ketiga, memfokuskan arah pandangan pengamat. Yang ketiga, merupakan alat yang digunakan untuk membantu perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seiring berkembangnya waktu dan kebutuhan manusia, kalkulator berkembang hingga ditemukan kalkulator sains atau kalkulator ilmiah yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Komponen kalkulator terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga pada kalkulator dapat berupa baterai atau sel surya.
Yang kedua, keypad atau papan tombol. Ini berfungsi untuk memasukkan angka dan komando perhitungan seperti tambah, kurang, kali, bagi, sinus, kosinus, tan, dan sebagainya. Yang ketiga, prosesor chip, mikroprosesor. Disebut juga dengan microchip. Komponen ini berisi berbagai macam unit yang berfungsi untuk mengatur aliran listrik pada kalkulator serta menghasilkan dan menyimpan kode elektrik untuk semua angka dan fungsi. Keempat, layar tampilan. Layar tampilan yang ada pada kalkulator saintifik adalah layar LCD. Layar tampilan ini berfungsi untuk menampilkan angka, komando, dan hasil. Keempat, kompas. Kata kompas berasal dari bahasa Inggris, yaitu kompas yang berarti pedoman. Hal ini karena kompas digunakan sebagai pedoman untuk menunjukkan arah mata angin. Kompas memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama, dial. Disebut juga dengan rumah kompas. Pada dial ini terdapat piringan skala derajat dan arah mata angin. Yang kedua, visir. Visir merupakan bagian dari tutup dial kompas. Visir ini merupakan lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Ketiga, kaca pembesar. Berada pada sisi sebaliknya dari sisi visir. Kaca pembesar ini berfungsi untuk melihat derajat kompas. Ia membantu membaca hasil bidikan. Yang keempat, jarum penunjuk. Jarum penunjuk merupakan jarum yang selalu menunjuk ke utara magnet. Jarum penunjuk ini selalu menunjukkan arah utara selatan pada posisi bagaimanapun. Dan kelima, tutup dial. Pada tutup dial ini terdapat dua garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar. Keenam, alat penggantung. Alat penggantung ini merupakan tempat meletakkan ibu jari untuk menopang kompas saat membidik sasaran. Kompas dengan berbagai macamnya memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, pertama, mencari arah utara magnetis. Yang kedua, mengukur besarnya sudut kompas. Yang ketiga, mengukur besarnya sudut peta. Yang keempat, menentukan letak orientasi. Yang kelima, teleskop merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk melihat benda pada jarak jauh agar tampak lebih besar dan jelas di mata pengamat. Komponen-komponen yang terdapat pada teleskop yaitu yang pertama, lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa positif atau cembung yang terletak dekat dengan objek. Ia berfungsi memusatkan cahaya bintang pada satu titik api atau fokus. Yang kedua, lensa okuler merupakan lensa yang terletak dekat dengan mata. Ia berfungsi menangkap cahaya yang sudah terpusat ini. Yang ketiga, tabung teleskop merupakan letak cermin utama. Tabung ini memiliki penutup tabung. Pada bagian belakang tabung terdapat visual back sebagai tempat pemasangan flip mirror. Panjang fokus dapat diatur dengan memutar knob yang terletak di bawah visual back. Yang keempat, fingerscope adalah teleskop berukuran kecil yang dipasang pada tabung utama. Yang kelima, eyepiece. Eyepiece merupakan fungsi lensa okuler. Eyepiece memiliki pengunci untuk keamanannya sehingga tidak terjatuh dan hilang. Yang keenam, mounting, lebih dikenal dengan dudukan teleskop. Ia merupakan sistem penggerak utama pada teleskop yang dilengkapi dengan knob pengatur lintang, tutup sumbu polar, skala ketinggian lintang untuk mengetahui posisi lintang pengamat berada, pemberat sudut jam untuk penyeimbang pada arah sudut jam, dan port koneksi yang terdiri dari tombol-tombol tersebut, termasuk tombol untuk menyalakan teleskop. Ada 3 fungsi pokok atau kekuatan yang dimiliki teleskop, yaitu kekuatan mengumpulkan cahaya. Yang kedua, kekuatan memecahkan atau memisahkan cahaya. Dan ketiga, kekuatan memperbesar. Kekuatan-kekuatan tersebut membantu fungsi optik yang sudah ada pada mata. Oke sobat, itulah tadi gambaran dari beberapa alat atau instrumen ilmu falak yang membantu kita dalam menentukan arah kiblat, hisab penentuan waktu sholat dan awal bulan, serta pengamatan gerhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.